Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NRP 500321185 dari Departemen Statistika. Halo, nama saya Muhammad Rafin Sani dengan NRP 500322115 dari Departemen Statistika. Halo, perkenalkan nama aku Yansen Dimas Putra Nirwana dengan NRP 500322151 dari Departemen Statistika. Halo, perkenalkan nama saya Radio Kusuma dengan NRP 500322182 dari jurusan Statistika. Halo, perkenalkan nama aku Syabar Waljana dari NRP 50092231196 asal Departemen Teknik Fisika. Halo, perkenalkan nama aku Ella dengan NRP 500923139 dari Departemen Teknik Fisika. Hai, perkenalkan aku Kesha Jaya Wijaya dari Desain Produk 50282310116. Halo, nama saya Akbar Razan dengan NRP 500322150 dari Prodi Statistika. Perkenalkan nama saya Debagus Anda Yogi dari Departemen Statistika dengan NRP 500322154. Halo, perkenalkan nama saya Fazil Bergindo Indra Fata dengan NRP 50020221085 dari jurusan Teknik Kelautan. Gedung Siola didirikan sekitar tahun 1877. Fungsi museum ini adalah sebagai wadah edukasi dan pelestarian sejarah kota Surabaya dari masa ke masa, termasuk perubahan sosial, politik, budaya, dan aspek pemerintahan. Karena museum ini memusatkan koleksinya berdasarkan masa ke masa Surabaya, berikut adalah interpretasi, rekonstruksi perjalanan sejarah kota Surabaya, dan bagaimana era-era tersebut kemungkinan ditampilkan di Museum Siola. Untuk masa prakolonial, sebelum kedatangan Belanda secara dominan, tantangan utama adalah apakah ada artefak atau catatan dari periode ini yang tersimpan di museum. Karena gedung Siola dibangun di era kolonial, koleksi museum lebih banyak berkaitan dengan masa kolonial ke atas. Namun, museum sebagai kapsul waktu kota Surabaya kemungkinan menampilkan peta atau peta awal wilayah Surabaya atau Jawa Timur sebelum kedatangan Eropa jika ada salinan peta lama atau manuskrip geografi tradisional, artefak budaya lokal, benda tradisional, misalnya keramik kuno, peralatan rumah tangga tradisional, atau benda sehari-hari masyarakat lokal yang masih ada dari masa tradisional, prakolonial, jika disumbangkan atau dikoleksi. Museum Siola mencatat memiliki artefak budaya khas Jawa Timur. Cerita lisan Pukama adalah koleksi etnografi, latar belakang suku Jawa, komunitas lokal sebelum dominasi asing, bagaimana masyarakat desa dan kota kecil berkembang. Karena museum ini lebih fokus pada periode modern dan kolonial, bagian prakolonial mungkin ditampilkan secara bersifat pendahuluan atau konteks, bukan dengan artefak yang sangat banyak. Ini adalah periode yang sangat penting dan kemungkinan bagian terbesar koleksi museum. Ketika Belanda, UHJO, VOC, Hindia Belanda, memperluas pengaruhnya di Jawa, Surabaya sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan berkembang kuat. Museum kemungkinan menampilkan foto-foto kota Surabaya lama, bangunan kota dari zaman kolonial, catatan administrasi kota, registri kelahiran, dokumen administrasi Belanda yang dipajang sebagai arsip lama. Periode pendudukan Jepang menjadi masa transisi penting. Pada 1943, gedung Siola, White Away Laidlaw, diambil alih oleh pengusaha Jepang dan diubah menjadi toko Chiyoda, menjual sepatu dan tas koper. Museum kemungkinan menampilkan dokumen atau kronik perubahan nama gedung dan fungsi, surat atau izin pengambil alihan, serta artefak dagang dari masa Jepang. Karena masa Jepang relatif singkat dibanding kolonial, koleksi terkait periode ini mungkin tidak sebanyak koleksi kolonial, tetapi tetap penting karena menunjukkan perubahan kekuasaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Surabaya mengalami perjuangan besar melawan pasukan sekutu. Gedung Siola sendiri dipakai sebagai markas strategi perlawanan oleh arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Museum bisa menampilkan peta dan rute pertempuran kota Surabaya, foto pejuang, senjata atau replika senjata lokal, surat perjuangan, poster kemerdekaan, dokumen pertempuran lokal. Bangunan Siola juga mengalami kerusakan akibat pemboman oleh tentara Inggris selama konflik pasca perang. Setelah kemerdekaan dan konsolidasi pemerintahan, kota mulai menjalani administrasi baru. Museum bisa menyajikan dokumen pemerintah kota Surabaya awal, periode transisi pemerintahan Indonesia, serta foto-foto masa pasca perang. Bagian ini mencakup perkembangan kota Surabaya dalam zaman kemerdekaan hingga sekarang, foto-foto wali kota Surabaya dari awal hingga masa kini, dengan koleksi ruang galeri wali kota, perubahan infrastruktur kota, foto bangunan modern,
peta perubahan tata kota Surabaya dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Koleksi benda-benda modern seperti alat transportasi kuno, becak, bajaj, bemo, yang menggambarkan evolusi transportasi kota Surabaya. Peralatan rumah tangga, alat elektronik lama, radio tua, televisi jadul, sebagai artefak perubahan teknologi dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Museum baru-baru ini diperbarui dengan wajah baru, revitalisasi. Pada tahun 2024, agar lebih menarik dan interaktif, fungsi museum tidak hanya sebagai ruang sejarah, tetapi juga sebagai media edukasi, tempat pelestarian, dan sudut spot foto menarik untuk generasi muda. Halo, jadi kita nih mau tanya-tanya Mbak soal Museum Siola ini. Nah, dari Mbaknya, Museum Siola ini tuh dibangun pada tahun berapa ya Mbak? Kalau sebenarnya dibangun itu dari tahun 2015, tapi kan waktu itu juga ada COVID, terus dibangun ulang deh. Akhirnya direvitalisasi dan diresmikan oleh Pak Heri pada tahun kemarin, 2024. Tujuan dibangunnya Museum Siola ini kenapa sih Mbak? Sebenarnya tujuan dibangunnya Museum Siola ini itu sebagai bahan edukasi buat orang-orang Surabaya maupun orang-orang luar Surabaya. Gimana sih Surabaya terbentuknya dari awal itu kayak gimana? Oh, berarti nyeritain perjalanan Surabaya nih Mbak sampai terbentuk jadi kota pahlawan gitu ya Mbak. Mungkin bisa di-review ini isinya apa aja Mbak di dalam sebelum kita masuk nih. Sebelumnya di sini kita punya 5 zona nih Kak. Ada zona prakolonial. Zona prakolonial ini ceritain ini kerajaan-kerajaan yang ada di Surabaya. Lalu kita masuk ke zona Belanda, yang mana kan kita pernah dijajah nih sama Belanda. Sampai akhirnya ini ada zona Jepang juga, terus zona subculture sama zona Surabaya masa depan. Oke, berarti emang terbagi dari zaman penjajah itu sampai ke Surabaya sekarang ya Mbak? Step by stepnya ini kayak nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi Surabaya seperti sekarang, nggak mungkin langsung ada Belanda, kan pasti ada kerajaan-kerajaan dulu. Berarti Surabaya ini udah melalui perjalanan yang panjang banget, betul ya Mbak? Iya bener banget, kita udah melalui 4 fase lah istilahnya. Mungkin aku mau minta pendapatnya Mbak deh soal pandangan Mbak mengenai Surabaya di tahun 2045. Kan itu Surabaya, kan itu masa Indonesia emas ya Mbak? Kalau untuk harapannya sih semoga Surabaya lebih maju dalam teknologi, infrastruktur dan sebagainya. Mungkin segitu dulu ya Mbak. Terima kasih. Dah.